Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Masa grebek SMA Negeri 1 Cepogo, Boyolali, usai seorang guru menginjak punggung untuk membangunkan siswa yang tidur di kelas. Harga cabai hingga ayam potong di Kota Semarang mengalami kenaikan. Demi bertahan hidup, warga miskin di Cilacap terpaksa mengais sisa padi di sawah yang dipanen. Harga cabai hingga ayam potong di Kota Semarang mengalami kenaikan. Harga cabai kini dijual Rp45.000 per kilogram, sedangkan ayam potong hampir menyentuh Rp40.000 per kilogram. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Semarang mengalami kenaikan. Di Pasar Karangayu, harga semua jenis cabai Kamis pagi ikut merangkak naik. Cabai keriting merah kini dijual seharga Rp45.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp30.000. Begitupun cabai merah kini dijual Rp35.000 dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Dan cabai rawit hijau yang tadinya Rp30.000 kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi hampir 1 pekan terakhir menyesuaikan harga dari tingkat petani. Pedagang sendiri tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga cabai. Yang naik sama ya itu cabai rawit merah sama cabai keriting sama rawit hijau. Itu berapa sekarang itu semua? Rawit hijau itu sekarang 45, gala 35, merah 45. Kalau yang keriting ini berapa? Nah, yang 45. 45 ya? 45. Oh, iya. Itu sebelumnya harganya berapa sih, Bu? 30. 30-an. Ya. Baru 2 hari ya. Oh, naik 2 hari ini. Iya, kemarin sama sekarang. Tak hanya cabai, harga ayam potong juga ikut naik atau menjadi Rp39.000 dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogramnya. Harga ayam ganti harga. Dulunya 35, 36, sekarang hampir 38, 39. Sampai 39 ya, Bu? Iya. Ini kenapa nih Mas harga ayam selalu naik terus? Kentip. Penyebabnya apa, Bu, itu naik? Tahu nggak sih, Bu? Ya kayaknya sudah kurang tahu juga ini. Yang mengeluh tau Mas. Harga ayam mau naik yuk, langsung. Kayak apa tuh? Langsung naik kayak gombel. Para pedagang berharap harga cabai maupun ayam bisa segera turun agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Tingginya harga beras juga membuat warga Cilacap putar otak. Mereka memilih untuk mengais sisa padi di sawah yang dipanen. Cara itu jadi satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Siapa yang tidak suka dengan masa panen? Momen siap mengantongi keuntungan dari hasil di sawah. Namun, itu bagi pemilik sawah. Kali ini berbeda. Warga yang ramai di tengah sawah bukan untuk memanen, tetapi memungut sisa-sisa panen. Ya, itulah nasib warga kurang mampu di Kecamatan Maus, Cilacap. Mereka mengais rezeki dari sisa-sisa padi di sawah. Kesulitan ekonomilah yang jadi penyebabnya. Para pengais padi ini tak punya pekerjaan tetap. Kerja serabutan jadi jalan satu-satunya untuk bertahan hidup. Saat tak punya uang tetapi harus tetap mengisi perut, mengais sisa padi jadi pilihan terakhir. Apalagi harga beras di pasar tidak bersahabat bagi kantong mereka. Sisa gilingan padi Untuk apa? untuk makan. Kenapa emang, Bu? Ya kita kan nggak punya penghasilan, jadi kalau lagi panen yang ambilnya kayak gini. Nggak tentu sih Pak, kadang ya 5 kilo, 3 kilo, tergantung yang ini, yang nyari. Kan kadang banyak, kadang enggak gitu.
Ini pas nggak banyak, kadang-kadang tuh sampai 10 orang, 15 orang. Ibu ini sampai sore ini nyarinya? Ya tergantung, kalau ada yang giling ya kita sampai sore, kalau enggak ya enggak gitu. Dalam sehari mereka bisa mendapatkan 3 hingga 5 kg gabah yang akan diproses menjadi beras dan baru dimasak. Narsih adalah potret kehidupan warga kurang mampu yang berjuang di tengah tingginya kebutuhan hidup. Meski begitu mereka tidak minta untuk diberi. Mereka berharap harga pangan kembali murah dan terjangkau. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang pelaku perampokan toko kosmetik di Wonosobo ditangkap polisi di rumah calon istri. Hasil pemeriksaan, pelaku diduga pernah 8 kali melakukan aksi perampokan. Jailani alias Erwin, pelaku perampokan toko kosmetik di Kecamatan Selomerto, Wonosobo, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumah calon istrinya di Banjarnegara. Hasil penggeledahan di lokasi penangkapan, polisi menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban saat melakukan perampokan. Kasus ini terungkap berkat rekaman CCTV yang diselidiki polisi. Dari hasil pemeriksaan, motif perampokan dilakukan untuk membiayai persiapan pernikahan dengan calon istrinya. Selain itu, pelaku juga diduga sudah berulang kali melakukan aksi perampokan di wilayah Wonosobo dengan nilai kerugian mencapai belasan juta rupiah. Yang bersangkutan ini ingin menikah dan sudah terkandung janji dan butuh modal, sehingga effortnya, segala upaya yang bersangkutan dengan kemampuan yang dimiliki mungkin ya, akhirnya sudah tertutup apapun dia lakukan. Tapi lihat dari pendalamannya, dia sudah melakukan 8 TKP yang ada di Wonosobo, mungkin bisa lebih. Perampokan tersebut terjadi di sebuah toko kosmetik di Dusun Binangun pada Rabu 27 Agustus lalu. Pelaku yang mengenakan jaket hitam dengan kepala tertutup juga sempat mengancam dan melukai penjaga toko. Kini pelaku terancam hukuman kurungan 6 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo.